Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan baik. Dan pada hari ini kita merayakan ibadah Paskah, memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana Dia sudah memberikan nyawanya, darahnya dicurahkan bagi kita, supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan biarlah pada hari ini kita datang dengan ucapan syukur, kita datang untuk menyembah Dia, kita mengingat kembali kebaikan dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Dalam ibadah Paskah ini, kami ingat kembali pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Salib-Mu, kasih-Mu, darah-Mu Yesus dicurahkan bagi kami, supaya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Berkati ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya. Uralabaya syakaralabaya syak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari jemaat katakan, oleh karena
karena salib-Mu, seluruh hidupku Hidup kami milik-Mu, milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu. Lebih lagi katakan, oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat salib-Mu yang luar biasa telah menebus kami. Terima kasih. Engkau sangat baik Tuhan. Kau teramat baik Yesus. Mari umat Tuhan sembah Dia. Angkat suaramu kepada Tuhan, bersyukurlah kepadanya, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Pengorbanannya sempurna atas hidup kita. Kita diselamatkannya, kita ditebusnya oleh karena kasih-Nya. Haleluya. Bersyukurlah hai umat-Nya, sembahlah Dia. Terima kasih buat kuasa salib-Mu yang menyelamatkanku, yang memulihkanku. Darah-Mu Kau curahkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa besarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Betapa hebatnya perbuatan-Mu. Betapa dahsyatnya pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau layak dipuji dan disembah. Sungguh Engkau layak dimuliakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur padamu. Buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
mengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari katakan lagi, sungguh besar, sungguh besar. Amin. Pengorbananmu Oh, bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, lebih lagi katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar karyamu, sungguh besar pengorbananmu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan lagi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami kagumi. Hati kami siap untuk ditabur kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Dan hari ini kita memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan saya percaya hari ini kita akan diberkati luar biasa, karena kita bukan sekedar mendengarkan khotbah, tapi kita mengalami apa yang Yesus telah lakukan buat kita. Karena itu saya sampaikan pada hari ini firman Tuhan tentang pertukaran di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sudah sering mendengar, melihat, menyaksikan peristiwa penyiksaan dan juga penyaliban Yesus Kristus. Ada banyak tayangan film-film yang menceritakan dengan begitu luar biasa tentang penyiksaan dan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Di dalam proses penyaliban, apa yang Yesus alami begitu mengerikan, saudara. Begitu menyakitkan. Yesus Kristus diperlakukan sedemikian rupa sampai seperti bukan manusia lagi. Dia ditangkap, dia diludahi, dia dihina, dia dicambuk, saudara. Dia memikul salibnya berkilometer, saudara, sampai jatuh ya berkali-kali dengan mukanya terlebih dahulu. Sangat berat dan sangat menyakitkan luar biasa. Dan juga ketika proses dia digantungkan di kayu salib, dia dipaku, kemudian dia ditombak dan sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan betapa sakitnya, betapa beratnya yang Tuhan Yesus terima pada saat itu, saudara. Di dalam Alkitab kita bisa membaca dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12, kemudian di kitab Matius, ya, kitab Markus, Lukas, Yohanes. Saudara bisa membaca dari ayat-ayat yang saya tulis, saudara. Saudara bisa mempelajari betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran atau hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di sini saudara melihat kalimat demi kalimat, dikatakan dia, lalu ada kata karena, dan ada kata kita. Dia karena kita. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ya, dia dihukum untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Dan dia mengalami cambukan, siksaan yang sedemikian rupa sampai tubuhnya penuh dengan bilur-bilur supaya kita menjadi sembuh. Jadi ada yang dilakukan Yesus karena kesalahan kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Itulah pertukaran, saudara.
Harusnya kita yang disiksa, kita yang ditikam, kita yang diremukan. Tapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Sehingga semua yang buruk tadi dia terima. Supaya kita mendapat hasilnya, yaitu kebaikan dari Tuhan. Luar biasa saudara. Itulah yang disebut dengan pertukaran. Mari kita akan lihat pertukaran apa saja yang terjadi di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Yang pertama saudara, pertukaran yang terjadi adalah Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa agar kita dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21 berbunyi demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus adalah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi yang menjelma menjadi manusia. Di dalam dia tidak ada dosa, dia sempurna, dia suci, dia mulia. Tidak ada cacat celah sedikit pun, karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi karena dia harus menanggungkan dosa kita, dia dijadikan berdosa saudara. Dia yang kudus dijadikan berdosa, dia yang benar dijadikan bersalah. Karena kita, supaya kita yang berdosa ini dibenarkan oleh Yesus lewat pengorbanannya. Luar biasa saudara. Semua manusia berdosa, tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Dan dosa manusia tidak bisa dibayar oleh manusia sendiri. Kenapa? Karena usaha kita untuk membayar dosa dengan perbuatan baik, kesalehan kita, dengan usaha-usaha yang kita buat, itu tidak bisa mencapai standar yang Allah tetapkan. Di dalam kitab Yesaya malah dikatakan bahwa segala kesalehan kita adalah seperti kain kotor, kain cemar di hadapan Tuhan. Jadi yang kita buat sia-sia untuk menebus dosa kita, nggak mungkin, tidak akan bisa saudara. Tapi bersyukur Yesus Kristus merelakan diri, dia yang kudus yang benar, rela dijadikan berdosa, supaya saudara dan saya dijadikan benar oleh Allah. Luar biasa. Dengan demikian kita bisa berkata dan kita percaya bahwa kita sekarang menjadi orang benar. Orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Karena kita sudah dibenarkan dan dijadikan anak oleh Allah. Luar biasa. Inilah pertukaran yang terjadi. Yesus jadi berdosa supaya kita yang berdosa dijadikan benar. Yang kedua saudara, Yesus menjadi miskin agar kita menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Luar biasa. Yesus adalah Tuhan, pemilik segala-galanya. Dia datang dari sorga yang maha mulia, tapi ketika dia datang ke dunia, dia menjadi orang yang miskin papa. Dia menjadi orang yang hidupnya sangat sederhana. Kalau saudara baca di Alkitab, segala-galanya dia pinjam dari orang lain. Ketika dia akan naik keledai, dia pinjam keledai orang. Ketika dia harus bayar pajak, dia suruh Petrus memancing ikan. Dan di dalam mulut ikan ada uang untuk membayar pajak. Ketika dia mau mengadakan perjamuan terakhir dengan para murid, dia harus pinjam rumah orang. Ketika dia mati pun, dia harus pinjam kuburan orang karena dia nggak punya. Dalam hidupnya, bahkan sampai matinya, Yesus menjadi begitu miskin. Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Bapak Ibu Saudara, ini adalah anugerah yang Yesus berikan buat kita. Karena dia rela, saudara. Dengan segala kemuliaannya dia tinggalkan semua itu supaya menjadi manusia yang sederhana. Bahkan boleh dibilang miskin, supaya kita yang percaya kepadanya dijadikan kaya oleh dia. Saya percaya, saudara. Saya yakin firman Tuhan ini akan kita alami. Kita diberkati, kita diperkaya. Oleh karena dia telah menjadi miskin demi kita, saudara. Luar biasa. Ini sungguh sangat luar biasa. Dia Allah. Dia rela menjadi hina dan miskin. Supaya kita anak-anaknya menjadi kaya dan diberkati. Yang ketiga, saudara. Kalau tadi bicara tentang dosa, kemudian soal kemiskinan. Yang ketiga, saudara, juga dia menggantikan kita dalam hal kesakitan. Dikatakan Yesus menjadi sakit agar kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sangat memperhatikan kehidupan kita. Kalau tadi bicara dosa, itu bicara tentang roh. Dan kemudian bicara tentang kemiskinan, bicara tentang keadaan ekonomi. Dan sekarang dia bicara juga, pengorbanannya bicara juga tentang kesehatan tubuh kita. Dia begitu mengasihi kita, saudara. Dia rela mengalami siksaan demi siksaan, cambukan. Dia rela menerima pukulan. Dia rela menerima mahkota duri. Dia rela tangan kakinya dipaku, saudara. Begitu menyakitkan, luar biasa. Memikul dosa kita. Supaya apa, saudara? Salah satunya akibat dosa adalah penyakit. Nah, saudara, penyakit ini telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita punya pengharapan. Kita bisa memiliki iman bahwa kita bisa disembuhkan dari segala sakit penyakit. Oleh karena Yesus Kristus telah menanggungkan sakit penyakit kita lewat bilur-bilur di tubuhnya. Ini menjadi dasar kekuatan kita untuk berdoa. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita bisa berdoa, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau telah memikul segala dosa-dosaku. Bahwa tubuhmu sudah dihancurkan, diremukan sehingga begitu banyak bilur yang Kau derita, supaya oleh bilur-bilurmu penyakitku menjadi sembuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit hari-hari ini, mari kita datang pada Yesus dan berdoa. Karena kita percaya telah terjadi pertukaran. Dia menjadi sakit supaya kita menjadi sembuh. Amin. Yang keempat, saudara, Yesus menjadi terkutuk agar kita diberkati. Di dalam Galatia 3 ayat 13 dan 14 dikatakan begini, saudara. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara, pada masa itu penghukuman yang paling hina, paling terkutuk, paling berat adalah ketika seseorang digantung pada kayu salib. Hanya penjahat-penjahat kaliber berat yang paling jahat, yang tidak bisa diampuni lagi, yang disalibkan. Dan Yesus mengambil hukuman itu. Kenapa dia
dihukum di kayu salib untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Akibat kita tidak bisa melakukan hukum Taurat yang begitu banyak, yang begitu mendakwa, maka kita layak dikutuk. Tetapi karena belas kasihan Tuhan Yesus, Dia merelakan dirinya yang dikutuk di atas kayu salib, supaya kita diberkati, saudara. Di dalam ayat 14 jelas dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dia rela dikutuk, Dia rela mati terhina, terkutuk, supaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita berdoa, kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan berkat, kita bisa memohon dan meminta kepadanya. Kita berhak mendapatkan pertolongan Tuhan oleh karena berkat Abraham telah sampai kepada kita lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Bahkan berkat yang paling besar yang disediakan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus, bisa kita minta kepadanya. Luar biasa, saudara. Hukum Taurat mendatangkan penghukuman, tetapi pengorbanan Yesus mendatangkan berkat, bahkan mendatangkan Roh Kudus buat kita semua. Haleluya, amin. Yang kelima, yang terakhir, saudara, Yesus menanggung murka Allah agar kita diperdamaikan dengan Bapa. Kolose 1 ayat 20 berbunyi demikian. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Wah, luar biasa, saudara. Saudara, tentunya kita mengerti betapa jahatnya manusia dengan segala dosanya, dan itu membangkitkan murka Allah yang luar biasa atas bumi ini, atas seluruh umat manusia. Sehingga sorga dan bumi selalu menjadi bermusuhan. Selalu ada perseteruan antara sorga dengan bumi karena dosa itu. Manusia tidak bisa menjangkau sorga, dan Allah terlalu kudus untuk bisa menjangkau bumi. Karena apa? Karena ada dosa. Dan Yesus digantungkan di kayu salib antara langit dan bumi, menerima semua murka Allah yang harusnya kita terima, saudara. Dia digantung di kayu salib antara langit dan bumi, menerima semua hukuman Allah yang harusnya diterima oleh manusia. Semua kemarahan Tuhan akan dosa. Dia terima semua itu. Supaya apa, saudara? Supaya perseteruan antara Allah dengan manusia, antara sorga dan bumi, bisa diperdamaikan. Haleluya. Pengorbanan Yesus telah membuat murka Allah sirna. Allah telah dipuaskan oleh karena kebenaran Yesus dan juga pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga saat ini Allah tidak lagi murka kepada kita. Allah telah mengampuni kita. Karena kita sudah didamaikan. Luar biasa, saudara. Semua ini tidak bisa terjadi kecuali oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena itu kita tidak perlu takut lagi untuk menghadap Tuhan. Kita tidak perlu lagi khawatir bahwa Dia akan terus melihat dosa-dosa kita yang begitu banyak. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diperdamaikan kepada Bapa. Sehingga kita bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Luar biasa, saudara. Karena itu jangan takut, saudara, datang pada Tuhan. Saudara jangan merasa dihakimi. Semua penghukuman sudah diterima Tuhan Yesus. Di dalam Kristus kita tidak lagi dihukum.
tapi kita beroleh kasih karunia Allah. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa hari ini kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Semua sudah diselesaikan. Semua sudah dibereskan. Semua sudah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai manusia yang telah dibenarkan, dikuduskan, telah ditebus, tentunya hidup kita tidak boleh lagi sama dengan masa lalu kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita harus hidup berbeda. Kita hidup benar. Kita hidup baik. Kita mengasihi. Kita mengampuni. Kenapa? Karena kita sekarang adalah anak-anak Allah. Saya percaya saudara, ketika kita di dalam Kristus, hidup kita hari demi hari semakin diubahkan. Semakin lama, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya saudara bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus telah menukar segala hal. Segala yang buruk, segala penghukuman, segala penyakit, segala kutuk, segala dosa telah Dia terima supaya kita dibenarkan, supaya kita menjadi kaya, supaya kita menjadi sembuh, supaya kita diberkati dan diperdamaikan dengan Allah. Oh, haleluya. Kita akan berdoa dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima anggur dan roti, bisa kita makan dan minum bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak ada anggur dan juga hosti, bisa menggunakan roti, ya, sirup, air, biskuit, apa saja ya yang bisa saudara pakai. Kita akan berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur. Hari ini hati kami penuh dengan sukacita. Karena hari ini kami memperingati pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang luar biasa untuk kami. Tuhan, terima kasih bahwa Dia telah mengadakan pertukaran sehingga kami menerima anugerah yang luar biasa. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya kami dibenarkan. Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kami diperkaya. Yesus yang kudus menjadi terkutuk supaya kami diberkati. Oh, Yesus yang tidak layak menerima murka telah menerima segala murka supaya kami diperdamaikan. Terima kasih Tuhan. Yesus menderita sakit supaya kami disembuhkan. Anugerah Allah begitu hebat dan luar biasa lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur. Kami sangat mengucap syukur. Kami sangat bergembira menerima ini semua. Dan saat ini Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, bahwa kami harus makan dan minum roti dan anggur untuk mengingat kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus. Maka hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan kami percaya anugerah-Mu akan turun atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pandang pengorbanan Yesus. Dan renungkan apa yang sudah saya sampaikan lewat firman Tuhan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan firman anak-Mu berkata, inilah tubuhku, inilah dagingku, makanlah supaya menjadi satu dengan diri-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan makan roti yang telah diberkati ini. Sehingga roti ini Tuhan menjadi satu dengan tubuh kami. Demikianlah kami menjadi satu dengan tubuh Yesus Kristus. Segala dosa kami sudah diampuni. Segala kejahatan, penghukuman, segala apapun yang buruk, yang berasal dari iblis telah dilucuti, telah dibuang oleh karena pengorbanan Yesus. Kami makan dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat cawan.
darah Yesus tercurah oleh karena kasih-Nya, darah anak domba yang suci, yang kudus, menghapus segala dosa, menghapus segala dosa dunia, sehingga kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita angkat. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Darah-Mu telah tercurah, menghapus segala dosa, segala noda, segala kutuk dari hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau minum, kami mau Tuhan, supaya tubuh-Mu, diri-Mu menjadi satu dengan kami. Dan kami dibenarkan oleh karena pengorbanan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami minum. Haleluya. Haleluya. Mari kita kembali berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu lewat perjamuan kudus ini. Kami percaya segala anugerah Tuhan yang tercurah lewat pengorbanan di kayu salib telah menjadi milik kami. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang berdosa diampuni, yang terkutuk dimuliakan, dan mendapat berkat anugerah, bahkan beroleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami percaya hidup kami tidak sama lagi karena pengorbanan Yesus di kayu salib telah mengubahkan kami. Diberkatilah kami semua dan juga seluruh kehidupan dan juga segala usaha pekerjaan dan juga keluarga kami oleh karena kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan saudara, kita arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga pertolongan, penyertaan, persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Demikian ibadah Jumat Agung yang telah kita lakukan bersama. Saya percaya kita semua diberkati dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.